Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 12 MIPA 1. Pagi Pak. Oke, sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu. Hari ini saya ujian untuk kegiatan UKM PPG, bimbingan klasikal, hari ini tanggal 19 Juli 2021, di jam 10 kurang dari 5 menit atau jam 9.50 menit. Taruh ujian saya, ya, dan saya share untuk kegiatan untuk bimbingan klasikal. Baik anak-anak, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini kita mendapatkan yang terbaik dalam acara bimbingan klasikal hari ini. Silakan kepada ketua kelas, Ritar untuk memimpin doa. Ya, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak sekalian, kita mulai ya untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum mulai, yuk kita buka dulu nearpotnya. Sebentar saya siapkan nearpotnya dulu untuk kalian klik link kode kegiatannya. Silakan dibuka di Zoom meeting chat. Silakan masuk ke linknya yang sudah saya sediakan. Kodenya adalah M9D7Q. Baik, anak-anak saya absen dulu ya. Saya presentasi dulu di Nearpot. Yuk, meluncur ke Nearpot. Oke, yang sudah masuk, ya. Anggida Salsabila, Alvin Johari Akhtar, Rafelisa, Chandra, Parla, Furkon Imani, Muhammad Alvin Johari, ya, Muhammad Jaki, Rifa, Salsabila, Rizky Putra, Sarjis Aina, Siti Aminah. Oke, 24. Saya sambil screen ke kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini tadi sudah izin ke saya yang sedang vaksin ya, Nadine. Baik, kita mulai anak untuk kegiatan hari ini. Ya, materi kita temanya yaitu gaya belajarku, cara suksesku. Ya, ini tentang bimbingan konseling. Oke, saya mau nanya nih. Review materi sebelumnya. Oke, saya panggil ya. Fajrin Natasha, materi sebelumnya apa ya? Tentang manajemen waktu, Pak. Oke, terima kasih Fajrin. Baik, terima kasih Fajrin ya. Ya, Pak. Materi sebelumnya kita membahas tentang manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu, materi sebelumnya tentang manajemen waktu, maka kita harus mengetahui nih, setelah kita mengatur manajemen waktu kita juga harus mempersiapkan tentang proses belajar kita. Sesuai dengan hasil AKPD kalian, kemarin ternyata kalian masih terfokus salah satunya dalam fokus bidang belajar. Nah, ternyata kalian masih kesulitan nih tentang gaya belajar. Nah, oke, karena itu hari ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Tujuan hari ini adalah pertama, kamu dapat mencocokkan gaya belajar dengan pemilihan strategi belajar di kelas. Khususnya kamu dapat mengorganisasikan gaya belajar dengan pengalaman belajar yang sekarang. Terus kamu juga bisa mengumpulkan hasil gaya belajar dan merasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan belajar di sekolah. Dan yang terakhir adalah kamu dapat mengelola gaya belajar dan pengalaman belajar di rumah dan di sekolah. Oke, langkah berikutnya adalah menyampaikan langkah-langkah kegiatan. Ya, yang pertama tadi adalah salam dan doa, presentasi kehadiran, mereview materi sebelumnya, menyampaikan tujuan, langkah kegiatan, menyampaikan materi, kemudian melakukan ice breaking. Baik, lanjut ke langkah kegiatannya. Tanya jawab tentang pentingnya gaya belajar, menjelaskan tentang materi gaya belajar, menyuguhkan materi, melakukan evaluasi dan refleksi, mengisi lembar kerja, menyampaikan materi berikutnya, menutup doa dan salam. Oke, materi layanan untuk bimbingan klasikal hari ini tentang gaya belajar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum mulai kita ice breaking dulu yuk. Ya. Terima kasih semuanya. Baik anak-anak sekalian, brain game gunanya untuk mensterilkan pikiran-pikiran jahat kita supaya otak terstimulus, terangsang untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, tadi Nearpotnya sempat tertutup, kita buka lagi ya. Saya buka lagi ininya. Mari kita kembali ke Nearpot ya.
Baik anak-anak, ya habis kita ice breaking, tadi sudah kita melakukan brain gym, maka kita fokus ke materinya yaitu tentang gaya belajar. Menurut kalian penting gak sih gaya belajar? Yuk coba tulis jawabannya, post masing-masing. Nanti saya akan tanya nih. Oh, Andy sudah jawab tuh. Penting Pak supaya bisa mengenali sendiri. Oke, kita jawab dulu semua. Kemudian nanti kamu kasih love. Nanti yang love itu berarti yang akan menjelaskan tentang materi hari ini tentang fokusnya gaya belajar, pentingnya gaya belajar. Yuk, kamu kasih love ya semuanya. Saya kasih nih. Wah, Andy ada 6. Wah, 9. Banyak banget Andy. Ya, kita kasih love dulu semuanya nih. Ya. Oke, saya belum bisa baca semua, banyak sekali. Wah, keren banget. Oke, baik. Sekarang yang saya bacakan dulu nih yang jumlah love-nya terbanyak. Itu ada siapa nih? Oh, ada Andy. Andy banyak sekali. Oke, Andy, bisa jelasin nggak tentang pentingnya gaya belajar? Iya Pak, ya menurut saya kan gaya belajar tuh kenapa penting sih? Supaya kita itu bisa lebih kenal lagi diri kita sendiri. Masa sebelum kenal sama orang lain justru kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu dong Pak. Supaya juga ada gambaran juga kan buat kedepannya gimana. Love kedua adalah Muhammad Akhtar Perwira. Akhtar bisa jelasin nggak nih? Iya, karena setiap orang memiliki cara gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak semua orang mempunyai gaya belajar yang sama, sehingga dalam menerima informasi itu memiliki caranya masing-masing. Oke, terima kasih Akhtar. Sama aja seperti gini berarti ya, Nak. Kalau seandainya kita lihat belajar itu prosesnya adalah tidak mungkin menyuruh ikan untuk menaiki pohon atau kuda suruh menyeberangi lautan dan samudra. Jadi bisa kita pahami ya dari jawaban Akhtar dan Andy bahwa ternyata yang penting itu memahami dulu nih tentang materi kita, tentang kemampuan kita, gaya kita belajar. Kalau kamu memang tipenya ikan ya, jadilah ikan yang terbaik. Kalau kamu gayanya seperti kuda misalkan, tadi secara analogi yang barusan saya sampaikan, maka jadi kuda yang berlari cepat. Nah, nggak mungkin kamu jadi kuda harus bisa menyelam gitu kan? Ya, kalau menyelam kan sama aja kayak itu. Tupai siapa? Sandy dong ya, nggak mungkin dong ya, itu hanya hayalan. Tapi nggak, kita harus paham dulu dengan kepribadian kita. Oke, terima kasih semua atas jawabannya. Wah, keren sekali nih. Oke, baik, jadi itu ya fokus utamanya. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Yuk, mari kita berdiskusi. Coba jelasin dong kepada saya kenapa banyak dari kamu nih sulit sekali memahami materi pelajaran. Kita ambil 2 contoh adalah matematika dengan rumusnya atau hafalan dalam sejarah Indonesia. Siapa yang bisa memulai diskusi untuk kali ini tentang pembahasan kita? Ya, Siti Aminah, boleh dijelaskan? Ya, jadi kan jelaskan kepada semua teman mengapa banyak peserta didik gagal dalam memahami suatu materi pelajaran, misalnya itu rumus matematika atau sejarah Indonesia. Kenapa kita gagal dalam memahami suatu materi pelajaran tersebut? Karena kebanyakan kita itu terlalu fokus dalam satu hal dan tidak melihat hal yang lainnya. Kan sejarah itu kan tentang hafalan, sedangkan matematika itu tentang rumus dan hitungan. Nah, 2 pelajaran ini tuh berbeda gaya belajarnya, dan banyak peserta didik yang gagal dalam memahami suatu materi tersebut. Jadi, kita butuh gaya belajar yang tepat agar fokus dalam mempelajari suatu materi tersebut. Wah, keren sekali Siti Aminah, terima kasih. Tadi berarti dari Siti Aminah kita harus paham dulu nih materinya apa yang disampaikan. Kalau rumus matematika maka gaya belajar kita yang sesuai dengan kita. Atau kemudian dengan sejarah dan hafalan juga dengan gaya yang sesuai dengan gaya sejarah gitu. Ada yang lain mau menambahkan dari Siti Aminah? Saya Pak mau nambahin. Boleh Fajrin, boleh tambahin Nak. Kalau menurut saya pribadi, kenapa banyak peserta didik yang gagal dalam memahami suatu materi pelajaran, salah satunya itu rumus matematika ataupun sejarah Indonesia. Karena menurut saya 2 pelajaran ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk memahami materi dari kedua pelajaran ini. Jadi masing-masing peserta didik ataupun siswa harus tahu gaya belajarnya agar dapat berkonsentrasi penuh dalam mempelajari kedua materi ini. Oke, terima kasih Fajrin atas pendapatnya. Dari Siti Aminah dan Fajrin kita bisa dapatkan informasi bahwa ketika kita mengenal gaya belajar kita, kemudian kita konsentrasi
dalam materi pelajaran yang kita akan lakukan ya. Dari kedua hal ini kan matematika berbeda ya dengan sejarah Indonesia. Yang satu eksakta, yang satu adalah sosial. Nah, kita harus tahu nih tentang gaya belajar kita masing-masing, gitu kan. Setiap orang berbeda kan gaya belajarnya, apa sama? Saya tanya. Berbeda, Pak. Berbeda, Pak. Berbeda. Oke. Beda, Pak. Ya, dari berbeda itu maka kita harus paham dengan pribadi masing-masing. Oke, next ya, kita lanjutkan. Terima kasih atas jawabannya Pak Cin dan Siti Aminah. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, oke, baik anak-anak sekalian. Kegiatan berikutnya adalah mencari sumber yang relevan. Nah, saya sudah sampaikan di pertemuan kemarin pada saat materi manajemen waktu, kamu harus cari sebanyak-banyaknya tentang data untuk penting gak sih gaya belajar itu, gitu ya. Di buku. Nah, oke. Kita akan membahas tentang masalah atau pembahasan seberapa penting sih gaya belajar itu. Kita akan lihat apa sih yang kalian dapatkan. Slide berikutnya adalah tentang mencari sumber yang relevan. Sebelumnya saya sudah berikan informasi kepada kalian untuk mencari data tentang materi seberapa penting gaya belajar itu. Ya, kalian bisa cek di jurnal, bisa cek di Google, bisa cek di buku. Apa sih sebenarnya gaya belajar itu? Oke, berikutnya adalah kalian tuliskan sumber-sumber atau informasi apa saja yang kalian dapatkan tentang gaya belajar yang telah kalian cari tersebut. Yuk, tuliskan dalam slide berikut ya tentang data informasi aja yang kamu dapetin tentang gaya belajar. Yuk, tulis sekarang lah. Oke, ditulis dulu nah, habis itu baru kita bahas. Baru 2 nih, Rizky sama Siti Aminah. Oke, 3 orang, Raika, Reza, Musyafa, dan Manik. Baik, pada saat ini kita akan menjelaskan data informasi yang udah kamu dapetin nih. Jadi kamu sudah mendapatkan sebelumnya, sudah saya kasih tugas tentang pentingnya gaya belajar. Nah, sekarang saya mau lihat nih, apa saja yang kamu dapatkan. Nah, kita lihat dulu nih. Wow, banyak sekali yang sudah mencatat. Di sini ada Rizky, Siti Aminah, Raika, Farel, kemudian ada Alvin, ada Mesya, ada Fajrin, ada Vesia, ada Anginindat, ada Dimas, ada Lintar, ada Rifa. Masih banyak kayak yang lain ya. Oke, baik. Kita akan lihat dulu nih. Saya akan pilih ya di antara kalian siapa ya. Ulala. Oke. Coba saya minta Dimas. Dimas lobnya 5 nih. Pentingnya gaya belajar. Coba jelasin dong Dimas kalau boleh tahu apa yang sudah kamu dapatkan dari proses pencarian kamu. Pentingnya gaya belajar ya Pak ya. Hmm. Menurut saya sih itu karena setiap anak kan memiliki pemahaman atau metode belajar itu yang berbeda-beda. Jadi untuk lebih mudah atau lebih cepat seseorang menangkap pembelajarannya itu, dia harus mengenali gaya belajarnya itu terlebih dahulu. Oke, terima kasih Dimas. Ya, makasih banyak. Wah, keren banget nih. Siapa lagi ya? Saya deh, Pak. Oke, Andy, silakan Andy. Menurut saya dari hasil observasi saya yang tadi udah diberi waktu sama Bapak, sumber tentang gaya belajar di sini kan seperti yang tadi dikatakan Dimas sebelumnya, banyak metode-metode belajar yang kebanyakan dipakai kayak entah itu visual atau auditori atau kinestetik. Nah, itu menurut saya tergantung sama orangnya gitu, Pak. Jadi nggak semuanya orang itu bisa A, bisa B, bisa C. Jadi kita harus paham dulu, harus kenal betul sama diri kita sendiri, bisanya di mana. Dan kalau udah nyaman bisa dipakai gitu, Pak. Oh gitu, jadi tidak semua sama atau tidak semua itu, misalkan saya pakai auditori gitu, nggak selalu ya pakai itu ya. Apa namanya gitu. Oh baik, terima kan kasih. banyak variasinya, Pak. Siap. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan tentang gaya belajar, tentang
data hasil penelusuran kamu? Pak. Boleh Alvin Jawari, silakan Alvin. Kalau dari saya itu gaya belajar antara kita dengan orang lain. Kalau seperti yang sebelumnya kan antara kita sendiri. Jadi kita menentukan sendiri gimana cara belajar kita yang terbaik tuh biar belajarnya efektif. Cuman kalau misalkan siswa dengan guru, ya siswa harus mengetahui gimana guru mengajarnya agar mudah dimengerti gitu kan, dan guru juga harus bisa mengerti gimana cara belajar siswa itu masing-masing. Seperti misalkan dari TK maupun ke SMA kan itu gaya belajarnya juga beda-beda Pak. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ternyata bukan saja yang harus memahami gaya belajar, tapi dari pengajar juga ya tentang memahami gaya belajar. Oke, baik. Wah, berarti ini masukan juga buat teman-teman guru seperti saya dan teman-teman yang lain bahwa ternyata kita sendiri itu tidak sama untuk memahami materinya dengan yang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang lain selain Alvin Jawahari tadi jelaskan, siapa lagi yang mau menambahkan? Ayo Pak. Oke, Rifa, silakan Rifa. Kan kalau misalkan kita sendiri sudah paham dengan kriteria kita, bagaimana cara kita belajar, lalu kemudian kita hubungkan dengan bagaimana guru mengajari kita. Nah, dari situ sebenarnya guru juga harus harus mengerti bagaimana karakter guru dalam mengajar itu seperti apa. Bagaimana cara mereka untuk mengajarkan murid-muridnya agar nanti materi yang disampaikan ke muridnya dan pertanyaan yang disampaikan oleh muridnya tidak dapat dicerna dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan menurut saya gaya belajar itu merupakan sesuatu yang bisa disamakan dengan comfort zone. Jadi ketika seseorang tidak berada di comfort zone-nya ini, tentu akan sulit untuk dia survive di dalamnya. Jadi nanti bagaimana murid itu bertahan di comfort zone-nya, dan guru kemudian harus mendengarkan juga mengerti comfort zone muridnya sehingga dapat mencapai suatu hasil belajar yang maksimal. Itu sih Pak menurut saya. Keren sekali Rifa, pernyataan kamu ya habis dari penelusuran itu. Jadi ternyata untuk masalah gaya belajar ini, fokus utamanya dari bagaimana cara guru memilah dan memilih persepsi atau materi yang disampaikan olehnya kepada peserta didik supaya ada rasa kenyamanan ya dari proses belajar itu, supaya kalian sendiri sebagai siswa bisa menerima gitu. Benar ya, begitu ya Rifa ya? Kalau comfort zone tadi mungkin saya jelaskannya, saya refleksi seperti itu. Jadi ternyata ada hal yang penting untuk kita sampaikan, bahwa jangan hanya kita saja yang memahami gaya belajar, tapi juga guru, pengajar, pendidik, dan orang lain juga sama harus tahu dengan gaya belajar kita. Oke, baik, ada lagi yang mau memberikan pernyataannya? Sudah Pak, sudah cukup sih Pak. Siap, terima kasih. Baik, jadi gitu ya Nak, proses pembelajaran itu, setelah saya mendapatkan hasil dari data proses ini, saya mengambil kesimpulan bahwa setelah kalian mencari melalui jurnal, buku, dan internet, maka kita bisa tahu bahwa gaya belajar visual, auditori, kinestetik itu ternyata harus dilihat dulu tipe kepribadiannya atau tipe menjelaskannya. Nggak mungkin kita sama semua. Yang kedua, kita juga mungkin dari hasil yang ada atau dari gaya belajar yang ada juga harus ada simbiosis mutualis, berhubungan antara guru dengan murid, biar supaya materinya kondusif dan menyenangkan. Karena apa? Karena nanti akan timbul comfort zone atau pembelajaran yang menyenangkan, supaya ketika kita belajar matematika kita nggak stres, supaya kita belajar hafalan di sejarah juga nggak stres, dan pada akhirnya pembelajaran bisa maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan baik oleh peserta didik maupun guru. Ya, oke, keren banget nih. Hasil kesimpulan kamu setelah kamu mencari tahu dari jurnal, buku, ataupun internet yang kamu. Baik, anak-anak sekalian, next slide. Ini gaya belajarnya. Ya, ada 3 ya tentang gaya belajar. Yang pertama adalah visual, auditori, dan ini materinya bisa kamu baca ya, tentang mengerti gaya belajar, visual seperti apa, tipe seperti apa ya. Mengingat tidak pandai berbicara, tapi lebih fokus
tapi teratur. Ini orang-orang visual, video, mau nggak coretan, ya bukan. Auditori lebih banyak bicara komunikasi, ya. Kemudian setelah itu suka bicara sendiri dan sebagainya. Kemudian auditori juga membaca, bercerita, diskusi debat dan sebagainya. Saya hanya ini aja ya, merefleksikan aja. Kalian sudah paham berbicara dengan gerak, berbicara tubuh, ukur kinestetik, praktek demo dan sebagainya. Oke, baik, itu materinya. Next slide ya. Kalian bisa baca di rumah. Nanti saya akan berikan juga hasil materi ini. Coba saya mau tanya nih sebelum kita ke slide berikutnya. Ya, kamu tulis juga ya. Oke. Sekarang kamu akan pembelajaran hari ini. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita ada di penghujung kegiatan. Kalian membuat kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ya, kalian refleksikan. Saya tunggu jawaban kalian. Apa sih yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dan apa perasaan kalian? Ya, oke, silakan kalian tulis di sini bareng-bareng kesimpulan apa yang kamu dapatkan di pertemuan kita hari ini. Oke. Kesimpulannya nih, salah satu sudah mau menyampaikan nih. Si Kamina, boleh nggak kamu cerita sedikit tentang kesimpulan hari ini? Boleh, Pak. Jadi kesimpulan hari ini yang saya dapatkan dari Zoom bersama Pak Ode dan kawan-kawan yaitu saya dapat menyimpulkan bahwa gaya belajar itu membuat saya mudah untuk belajar dan memahami suatu pelajaran tersebut. Dengan memahami gaya belajar yang saya tahu ini, saya dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran supaya materi-materi yang saya dapatkan itu bisa berkelanjutan, tidak hanya dipakai saat itu saja. Kemudian saya sendiri itu merupakan dominan auditori dengan sedikit visual, jadi saya lebih banyak mendengarkan lalu menulis, dan setelah menulis itu saya melihat tulisan yang saya tulis tersebut, kemudian materi tersebut bisa saya mengerti lebih dalam. Gitu ya, terima kasih Siti Aminah. Wah, kamu baik sekali ya. Jadi ternyata dari hasil pembelajaran hari ini, setelah kamu melihat, kemudian kamu mendengarkan ya, mendengar dulu karena kamu udah mulai auditori, kamu mendengarkan, kemudian kamu melihat sedikit, kamu bisa mengerti dengan materi yang disampaikan. Wah, keren sekali. Oke, next saya mau minta lagi siapa ini, atau dari kalian siapa yang mau memberikan tentang kesimpulan dan perasaan hari ini? Saya, Pak. Bang Endi silakan Endi. Ya, menurut saya kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari ketiga gaya belajar yang tadi sudah disebutin, pasti setiap orang tuh punya kecenderungan masing-masing pada satu atau lebih gaya belajar, atau yang bisa kita sebut kombinasi. Kalau kita udah akrab itu Pak sama gaya belajar yang kita miliki, pasti kita kayak gampang untuk nge-approach step by step materi-materi untuk kayak misal UTBK nanti. Jadi kayak untuk lebih membantu agar kinerja belajar kita itu lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Dan untuk saya sendiri itu auditori dengan tambahan visual dan kinestetik. Jadi saya biasanya entah itu merecord penjelasan guru, bertukar atau sharing dengan teman-teman saya, sharing pelajaran supaya lebih masuk lagi, lebih mengerti lagi tentang apa yang sudah dipelajari. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Endi. Ya, kamu tadi auditori berarti ya. Terus kamu juga seseorang tuh bisa aja dapat kombinasi dan sebagainya. Jadi mereka harus mengambil keputusan. Oh, saya mau pakai ini nih. Saya mau pakai auditori. Ya udah, saya pakai auditori. Saya bagusin di situ. Nanti saya tambahkan dengan kinestetik atau wah, sekali. Terima kasih, Endi. Oke, satu lagi terakhir ada yang mau menambahkan? Saya buat Pak. Oke, Lintar. Ketua kelas, silakan. Ya, kesimpulan bagi saya mengenai materi ini ya tentu saja sangat penting untuk memiliki gaya belajar sendiri. Karena ya Pak, itu dengan belajar dengan gaya belajar sendiri, tentu saja kamu bisa belajar dengan gaya kamu sendiri yang kamu bisa ngatur oleh dirimu sendiri. Ya kamu tentu saja merasa lebih nyaman melakukan gaya tersebut, dan dengan kamu merasa lebih nyaman lakukan gaya belajar tersebut, itu dapat
memaksimalkan kualitas belajar kita. Karena contohnya ya saya gaya belajar saya itu lebih ke visual dan Visual. ya dengan visual. Jadi ya saya lebih mudah mengambil menerapkan konsep atau belajar materi guru Secara visual dan praktek gurunya. Visual dan praktek berarti apa dong? Pendukungnya selain visual, nak? Pendukung. Auditori atau kinestetik? Ya pendukungnya itu lebih ke auditori juga. Auditori. Kan ya selain visualnya saya bisa lihat praktek gurunya, cara mereka mengajarkan atau ngasih materinya, saya bisa dengar dari penjelasannya mereka supaya saya lebih mengerti materinya mereka. Dan dengan saya udah menggunakan energi saya untuk mengusahakan untuk belajar dalam gaya belajar tersebut supaya saya bisa belajar, supaya proses belajar saya bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Oke, itu aja sih Pak. Baik. Oke baik, terakhir saya mau tanya dong, gimana perasaan kalian tentang kegiatan belajar hari ini? Ya, siapa yang mau menyampaikan perasaan hari ini? Sekali lagi Pak. Boleh sekali lagi Andy. Ya menurut saya dengan adanya acara kayak hari ini kayak gaya belajar gitu, menurut saya lebih aware lagi sih Pak. Kayak wah pentingnya ternyata biar tahu lagi itu kayak gimana sih orangnya. Jadi kayak biar bisa ada improve gitu Pak dalam diri kita Pak. Oke, improve dalam diri kita. Terima kasih. Coba dong saya mau dengerin ini nih dari Ahmad Pandu Aili. Ada Ahmad Pandu. Oke, jelaskan perasaan kamu tentang kegiatan kita hari ini. Dalam kegiatan hari ini saya merasa seperti pengalaman baru bagi saya ya Pak. Kita dapat mengetahui gaya belajar kita masing-masing. Terus juga ini dapat menambah efisien waktu kita dan tidak membuang-buang waktu. Itu aja sih Pak. Siap. Terima kasih. Kamu visual berarti ya masuknya ya? Iya Pak. Oh baik, terima kasih. Oke, baik. Kegiatan berikutnya. Oke, yuk kita bermain time to climb. Yuk, ada hadiahnya. Peringkat pertama, kedua, ketiga. Silakan kalian menjawab soalnya. Ada 10 soal. Ini tentang summarization aja dari kegiatan kita. Yuk, siapa yang masuk? Ayo kita masuk. Yuk, ada satu yang baru masuk. Chandra Yuda sudah masuk. Disusul oleh Mesya, Alvin, Fajri, Siti Aminah, Rifa, Amanda, Anggin, Ninda, di Bintang ada Lintar, ada Endi, ada Farla. Oke. Ada 23 orang yang connect. Ya, saya akan memberikan hadiah kepada kalian. Hijrah, Farel, Spurkon. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sudah 28 orang. Ya. Oke, kita masuk untuk kegiatan kita. Time to climb. Oke, kita coba sedikit. 10 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Pengertian gaya belajar adalah, ayo. Waktunya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, Chandra Yuda Wardaya nomor 1 dengan 789, disusul dengan Sarjis 724 poin. Baik. Pertanyaan kedua, tipe belajar seorang dengan menekan secara langsung atau tidak langsung dan lebih suka belajar sambil bercerita. Apa? Ayo. Silakan jawab ya. Ya, waktunya tinggal 5 detik lagi. Yeay, Chandra Yuda dengan 1521 poin, disusul dengan Raika, disusul dengan Sarjis. Oke, baik. Question number 3. Tipe gaya belajar yang menggunakan indera penglihatan adalah apa yo? Ya, dengan menggunakan indera penglihatan. Apa yo? Indera penglihatan. Ya, siapa ini yang oke, di Raka menyusul dengan 2.108 poin, sul dengan Chandra dan Sarjis. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku suka praktek daripada melihat, hanya mendengar saja. Bila memperoleh informasi baru. Tipe gaya belajar aku adalah apa yo? Ayo, siapa yang bisa menyusul Raika? Raika Reza Musyafa Damanik. Ya, wah masih nomor 1 Raika, disusul dengan Chandra dan Sarjis. Baik, sekarang soal berikutnya.
Saya lebih suka membaca dan menyukai menggunakan warna bila mereka bacaan. Saya termasuk tipe belajar. Apa yo? Waktunya 5 detik lagi, nak. Oke, Raiha masih memimpin dengan 4089. Disusul dengan Sarjis ya, nomor 2 Sarjis ya. Ya, Sarjis yang kedua. Oke, pertanyaan 6. Yang tidak ada hubungannya dengan ini soal hots loh. Ya, wah, Rafelisa menyusul ya di nomor 2, disusul oleh Muhammad. Oke, Raiha. Ya, apa gaya belajar hanya terfokus pada satu tipe atau gaya saja yang dapat kombinasi? Ayo, apakah tipe gaya belajar hanya terfokus pada satu tipe atau dapat kombinasi? Oke. Ya, Rafelisa masih memimpin dengan 4.531 poin. Kalau perbedaan sebelum mendapatkan gaya belajar apa? Apa perbedaan sebelum mendapatkan materi gaya belajar ini? Apa yang kamu bisa sampaikan? Wah, nomor 1 Muhammad nih dengan 4.608 poin. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ya. Sekarang how, what? Pertanyaan apa sih yang sesuai dengan materi gaya belajar? Wah, Chandra Yuda menyusul. Nomor 1 masih Muhammad, sedangkan Raiha. Oke, pertanyaan terakhir nih, pernyataan yang tidak sesuai dengan gaya belajar. Ayo. Baik, pertanyaan terakhir. Yeay, kita tunggu juaranya. Oke, juaranya adalah Raiha Reza Musyafadah. Yang kedua disusul dengan Muhammad, yang ketiga adalah Chandra Yuda Wardaya. Tepuk tangan buat mereka semua ya. Setelah ini menghubungi saya ya untuk hadiahnya. Baik, oke. Ya, tadi kita yang terakhir. Coba dong untuk juara. Siapa yang juara tadi? Coba kamu bisa bacakan kata-kata motivasi kita untuk hari ini. Ya Pak, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Oke, ya kata motivasi kita hari ini adalah siapa yang nggak mau sulitnya belajar, dia akan merasakan kebodohan sepanjang. Jadi jangan pernah memutuskan untuk udah SMA biasa aja, nggak usah ngapa-ngapain, jangan. Oke, tapi kamu harus tetap berjuang. Baik. Oke, terakhir ini nanti kamu setelah ini menuliskan lembar kerja ya, menuliskan ini ada lembar kerja kamu tuliskan. Saya akan share juga di tolong diisi dulu nak, biar supaya gampang diisi dulu. Yuk, saya tunggu. Oke, sudah ya. Lanjut ke kegiatan berikutnya. Baik. Oke, baik anak-anak sekalian, kita berada di penghujung kegiatan. Sebelum kita tutup, saya mau mengingatkan kepada kalian bahwa materi minggu depan adalah presensi belajar yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Baik anak-anak, kita undur diri. Saya tutup dulu untuk nirpotnya. Baik, kita kembali ke Zoom meeting. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sampai ketemu minggu depan ya di acara yang sama. Nanti saya akan berikan infonya. Untuk LKPD dan evaluasi mohon diisi. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang.